Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Jelang Lebaran, kasus positif COVID-19 di sejumlah wilayah tanah air terus bertambah. Padahal banyak masyarakat yang mudik dan dikhawatirkan akan membuat lonjakan kasus positif COVID-19. Bagaimana pihak rumah sakit mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19? Apakah rumah sakit di tanah air mulai kewalahan? Sore ini kita akan membahasnya dengan Dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Selamat sore Dr. Lia. Selamat sore Mbak Nana. Oke, Dokter Lia, apakah sudah ada laporan dari rumah sakit anggota PERSI terkait lonjakan kasus positif COVID-19? Iya Mbak Nana, jadi kami tadinya dari rumah sakit ini sudah mulai senang ya karena angka-angka hunian tempat tidur ini sudah mulai menurun. Jadi kira-kira 1 bulan terakhir ini kan berkisar di bawah 30%. Ya. Nah tapi nampaknya minggu ini kami dapat laporan bahwa sudah mulai ada kenaikan bahwa berkisar antara 30 sampai 35%. Artinya walaupun tidak terlalu tinggi, tapi sudah ada signifikansi bahwa angka ini meningkat begitu. Jadi kami telah dikumpulkan beberapa kali oleh Kementerian Kesehatan untuk siaga dan untuk bersiap-siap begitu untuk apabila ada ledakan kedua begitu. Ini yang kita sedang siapkan. Dan ada beberapa provinsi yang sudah melaporkan antara lain Sumatera Utara. Mereka mengatakan bahwa ini tempat tidur ICU sudah mulai penuh begitu. Walaupun angka rata-rata mereka juga memang belum sampai mencapai 80%, tetapi terutama ICU ini yang sudah menunjukkan adanya pergerakan ke arah tempat tidur yang kurang begitu, pasien-pasien yang butuh perawatan di Sumatera Utara. Oke, ada peningkatan kasus 30-50% dan bahkan Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan kepada teman-teman di PERSI untuk kemudian mengantisipasi jika nanti ada lonjakan kedua ataupun second wave. Tadi Anda mengatakan salah satunya adalah di Provinsi Sumatera Utara, tapi di rumah sakit anggota PERSI yang lainnya apakah sudah ada yang melapor kewalahan dan juga kehabisan bed isolasi, Dr. Lia? Ya, mungkin saya koreksi bahwa bukan 30 sampai 50, tapi 30 sampai 35%. Jadi total kapasitas. Dan yang memang saat ini yang baru memang mencetuskan adalah Sumatera Utara. Sementara beberapa daerah lain sudah mulai bersiap-siap gitu untuk merubah komposisi tempat tidurnya. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya karena angka COVID ini menurun, sebagian besar rumah sakit sudah mulai mengganti yang tadinya peruntukan untuk COVID menjadi non-COVID. Nah sekarang dengan adanya peringatan dari Kementerian Kesehatan maupun para epidemiologi, maka kita sudah mulai bersiap-siap kembali untuk mengkonversi yang tadinya non-COVID menjadi tempat tidur COVID. Seperti itu Mbak Nana. Oke, rumah sakitnya selain Sumatera Utara, daerah lain apakah sudah ada yang melapor begitu kepada PERSI, Dr. Lia, atau baru Sumatera Utara saja? Ya, yang kelihatannya paling mengeluh adalah Sumatera Utara. Sementara yang lain memang seperti di Kepulauan Riau, seperti di Jawa Tengah, seperti di Lampung, itu di Jogja itu angka sudah naik gitu, sudah menaik, menunjukkan signifikan menaik huniannya. Dan terutama kita sudah sepakat bahwa yang akan dirawat di rumah sakit adalah yang sedang dan berat. Nah, itulah sebabnya maka untuk yang kasus-kasus ringan kami masih ingin diusahakan untuk isolasi mandiri ataupun diisolasi di rumah sakit darurat gitu yang dulu pernah kita galakkan. Seperti itu. Sehingga kita siapkan rumah sakit hanya untuk kasus sedang dan berat saja. Oke, warga yang mudik nantinya dikhawatirkan menambah lonjakan kasus positif. Apakah kemudian rumah sakit sudah mengantisipasi ketersediaan tenaga kesehatan dan juga bed isolasi ini yang dikhawatirkan oleh Kementerian Kesehatan tadi kepada PERSI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, akan adanya lonjakan second wave begitu, Dr. Lia? Ya, saat ini memang yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan jumlah rumah sakit rujukan adalah 940 rumah sakit. Tetapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit lain pun bisa menerima kasus-kasus COVID-19. Nah, yang kita takutkan adalah adanya kasus-kasus yang berat. Ini yang kita sinyalir sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan kami di rumah sakit ini terus terang saja dengan adanya mudik yang kelihatannya tidak bisa dibendung, itu sangat-sangat mengkhawatirkan kasus-kasus yang berat ini. Dan yang kita khawatirkan adalah bukan gen lokal yang ada di Indonesia, tetapi yang mungkin dari luar negeri. Nah inilah sebabnya kami di rumah sakit sudah menyiapkan bahwa apabila zona merah atau 80% bor itu sudah masuk dari pasien-pasien COVID, maka wajib untuk menyediakan ICU sebesar 25%. Dan kemudian bila zona kuning, atau bornya 60-80%, kita harus menyediakan 30%.
rawat inap dan 15% ICU. Sedangkan kalau yang zona hijau itu kita tetap ya seperti sekarang ini kan dianggap zona hijau untuk sebagian rumah sakit harus ada 10% ICU dan 20% rawat inap untuk COVID. Jadi buat teman-teman rumah sakit yang tadinya sudah merubah peruntukan COVID menjadi non-COVID, sekarang kita sudah mulai ancang-ancang kembali untuk menyiapkan tempat tidur untuk COVID sesuai dengan donasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu, Mbak. Oke, sudah mulai bersiap-siap untuk menyiapkan yang rumah sakit yang tadinya adalah non-COVID menjadi rumah sakit COVID, tapi ada persoalan yang kemudian kami juga dengar begitu, Dokter Lia, soal pembayaran tagihan rumah sakit dari kasus COVID-19 yang dijanjikan oleh pemerintah. Apakah sudah lunas dibayarkan atau masih ada yang tertunggak, Dokter? Ya, ini masih ada sebagian yang memang sedang diaudit nampaknya ya, memang belum semua. Ya kita berharap tentu dengan adanya persiapan ini tentunya pemerintah bisa sesegera mungkin, terutama untuk kasus-kasus yang dispute. Jadi kasus dispute ini adalah kasus yang belum sepakat gitu untuk diterima sebagai kasus-kasus COVID yang bisa dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kiranya kami berharap bahwa ini segera diselesaikan karena itu kami harus menyiapkan logistik. Logistik ini berupa obat-obatan, berupa gas, berupa oksigen, berupa mungkin persiapan untuk SDM dan sebagainya. Jadi ya kami berharap dengan sejalan dengan persiapan kami juga itu tentang pembayaran rumah sakit yang masih tertunda ini bisa segera dibayarkan. Oke, demikian Mbak Nana. Oke, Dokter Lia, selain pembayaran tagihan rumah sakit yang masih belum dibayarkan, apakah kemudian insentif kepada para tenaga kesehatan ini juga masih banyak yang tertunggak? Karena mengingat kalau ada lonjakan ataupun second wave, tenaga kesehatan adalah orang-orang yang menjadi garda terdepan. Selain tadi pihak rumah sakit begitu, Dokter Lia? Ya, betul Mbak Nana. Bahwa kami sekarang ini cukup deg-degan ya, karena kalau sebagian orang tentu sedang menyiapkan hari raya, tapi kami di rumah sakit ini sedang menyiapkan tenaga dan lain-lain, dan berharap banyak bahwa tidak ada terjadi ledakan second wave yang diduga oleh banyak orang. Nah, tetapi yang tadi saya telah sampaikan bahwa kasus-kasus berat ini yang masuk ke rumah sakit ternyata juga sekarang lebih banyak dibandingkan yang lalu. Jadi kalau yang lalu itu kasus-kasusnya mungkin lebih banyak yang kasus-kasus sedang begitu, tapi ada sekarang pun 1-2 sudah kasus yang sulit dideteksi bahkan, dan ini yang kita kan kalau memang terjadi ledakan, tetapi juga kasus-kasus ini yang sulit ditangani, seperti itu Mbak Nana. Oke, terakhir Dokter Lia, dengan adanya mutasi baru dari Inggris, India dan juga Afrika, apakah kemudian itu dikhawatirkan oleh pihak rumah sakit akan tambah memperberat ataupun menambah beban dari rumah sakit dan juga tenaga kesehatan dalam menangani pasien-pasien COVID-19? Ya, betul Mbak Nana. Seperti tadi sudah saya sampaikan, memang semua yang dikatakan tadi sudah masuk di Indonesia. Jadi kami sekarang di rumah sakit dan laboratorium telah diinstruksikan apabila ada kasus sulit, kasus yang cepat menular, kasus yang menyebabkan kematian dan cepat, harus segera kita periksa untuk whole genome sequencing. Dan telah diduga atau dipastikan bahwa semua kasus-kasus mutasi ini sudah ada di Indonesia saat ini. Baik itu dari Inggris, dari mungkin dari Afrika, dari India. Nah, yang kita khawatirkan mereka yang lalai atau yang mereka yang lengah bisa tertular juga untuk kasus-kasus varian seperti ini. Nah, mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa dibantu oleh masyarakat. Jadi jangan sampai terlalu euforia untuk berlibur lebaran tetapi tidak mengabaikan protokol kesehatan. Maka kami yang di rumah sakit ini memohon dengan sangat jangan sampai kasus yang ada seperti di India yang kita lihat bahwa tenaga medis pun di sana sudah angkat tangan. Nah, kita di sini di Indonesia sudah bersiap-siap tapi tidak ingin seperti kasus yang ada di India. Itu yang kami mohon kepada masyarakat. Baik, semoga masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan meskipun masih banyak yang mudik karena sekali lagi itu akan memperberat beban dari rumah sakit dan juga fungsi ataupun tugas para tenaga medis. Terima kasih sekali Dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.